Iya, Bu. Oke, sebelum pelajaran kita buka, ini mau buka terlebih dahulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih. Ketua kelasnya siapa ya? Ada, Bu. Oke, boleh dipimpin ketua kelasnya? Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Oke, doa saya terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Siti Hadira, Hadir, Bu. Edita Nisa Fitri, Ibu. Nadia Fauza, Hadir, Ibu. Yeza Silvia, Hadir, Ibu. Putri Kalista. Tidak hadir, Ibu. Tidak hadir. Kenapa kekurangannya? Ini, Bu. Izin. Oh, sakit. Ada suratnya enggak? Ada, Ibu, di meja. Oke, jadi teman-teman kalau misal izin diusahakan ada suratnya ya. Ada yang jelas. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih? Masih ingat nggak? Kira-kira minggu lalu kita udah belajar mengenai apa? Saya, Bu. Oke, Siti Hadira. Minggu lalu kita telah belajar mengenai dasar-dasar teks argumen. Betul. Terima kasih ya Siti Hadira. Nah, kita minggu lalu sudah mempelajari mengenai dasar-dasar teks argumentasi nih. Kira-kira dari teman-teman nih ada yang masih ingat nggak? Teks argumentasi itu apa sih? Saya, Bu, masih ingat. Silahkan Nadia. Jadi teks argumentasi itu adalah teks yang berisi opini penulis, Ibu. Betul sekali. Terima kasih ya Nadia. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita minggu lalu sudah mempelajari mengenai dasar-dasar dari teks argumentasi ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membaca kritis pada teks argumentasi biar teman-teman tuh lebih paham mengenai teks argumentasinya seperti itu. Bentar ya, disiapkan dulu materinya. Baik, Ibu. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai membaca kritis pada teks argumentasi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih. Sebenarnya membaca kritis itu apa sih? Seperti itu. Jadi teman-teman, anak-anak, membaca kritis itu berbeda dengan membaca biasa. Karena membaca kritis adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi isi teks bacaan kita itu secara lebih mendalam. Jadi anak-anak ketika membaca secara kritis itu tidak hanya sekedar menerima informasi secara pasif saja, tetapi juga mencerna informasi yang ada di dalam teks itu kira-kira valid atau enggak, terus juga keabsahannya itu bagaimana seperti itu. Jadi ketika kita ingin membaca teks argumentasi ini, kita perlu banget menerapkan sistem membaca kritis kita. Kira-kira di sini anak-anak udah menerapkan belum membaca secara kritis? Belum. Oke, berarti kita hari ini bakal belajar ya gimana sih cara agar kita tuh dapat membaca secara kritis agar materi yang kita baca itu benar-benar masuk nih di pemahaman kita gitu. Sebenarnya ya anak-anak, ini awalnya agak gangguan. Oke, sudah benar nih. Jadi tadi kan udah kita pahami ya bahwasanya tes argumentasi itu adalah jenis tes yang berisi mengenai pendapat, pandangan dari seorang penulis yang dikemukakan secara tulisan seperti itu. Yang pastinya dalam teks argumentasi itu juga harus disertai dengan data-data, bukti yang pastinya untuk mendukung teks tersebut agar pembaca itu tertarik seperti itu. Selanjutnya, untuk mengetahui nih perbedaan mana sih teks argumentasi, mana teks deskripsi, mana teks persuasif, kita perlu mengetahui karakteristik atau ciri-ciri dari teks argumentasi.
Yang pertama, teks argumentasi itu ciri-cirinya memuat pendapat atau klaim dari penulis. Tadi kan sudah disinggung bahwasanya teks argumentasi itu berisi pendapat. Kalau di dalam teks argumentasi itu tidak ada pendapatnya, apakah bisa dikatakan teks argumentasi? Tidak kan? Berarti itu adalah ciri-ciri yang utama seperti itu, harus memuat pendapat. Lalu yang kedua, didukung dengan alasan dan bukti yang kuat. Jadi di dalam teks argumentasi itu tidak hanya berisi opini atau pendapat, tapi juga harus disertakan bukti dan juga data-data yang valid agar tulisan yang kita sajikan itu dapat diterima oleh pembaca dan pembaca dapat tertarik seperti itu. Yang ketiga, yaitu teks argumentasi bersifat logis dan juga rasional. Jadi kita harus memperkirakan kira-kira tulisan yang kita buat itu udah logis atau belum, dan udah rasional atau belum kayak gitu. Karena kan agar pembaca itu dapat menangkap informasi yang ingin kita sampaikan seperti itu. Dan yang terakhir nih, ciri-cirinya yaitu bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu pandangan atau pendapat. Itu merupakan tujuan utama dari teks argumentasi. Jadi setelah di dalamnya ada pendapat atau opini, kita harus menyajikan data-data dan bukti. Terus juga kita harus merangkai kata-kata kita itu agar logis dan juga rasional. Yang pastinya itu semua tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca terhadap teks yang kita sajikan. Kira-kira mengenai ciri-ciri teks argumentasi sudah paham atau belum? Paham itu. Oke. Kita lanjut ya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari teks argumentasi, langkah selanjutnya yaitu membaca teks argumentasi, yang pasti membaca secara kritis. Teman-teman sudah tahu belum kira-kira apa saja sih langkah-langkah dalam membaca kritis pada teks argumentasi? Belum. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai langkah-langkah membaca kritis pada teks argumentasi. Jadi, langkah yang pertama yang anak-anak bisa terapkan, yang pertama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu nih isu utama. Jadi ketika kita membaca teks argumentasi, kita harus mengidentifikasi nih kira-kira topik yang dibahas apa di teks tersebut, isu yang sedang dibahas itu apa. Kita harus mengerti terlebih dahulu arah tujuan dari teks tersebut seperti itu. Lalu yang kedua, analisis klaim penulis. Kita harus menganalisis nih kira-kira pendapatnya penulis itu tuh arahnya mau kemana, terus juga mana nih yang opini, mana nih yang data, seperti itu. Kita harus bisa membedakan. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi alasan dan juga bukti. Nah, setelah kita membedakan nih mana yang pendapat, mana yang bukti, mana yang data, kita harus menganalisis kira-kira data-data yang disajikan oleh penulis itu valid atau tidak, benar atau tidak, seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat mempertimbangkan dengan sudut pandang orang lain. Jadi ketika kita membaca teks argumentasi, kita memahami nih kira-kira di dalam teks tersebut penulis itu membandingkan nggak dengan pendapat orang lain. Jika tidak, kita harus lebih meneliti kira-kira yang tulisannya itu sudah valid atau belum, seperti itu. Dan yang kelima, simpulkan dan berikan penilaian. Nah, yang terakhir nih, ketika kita udah mengetahui, oh ternyata teks tersebut arahnya ke sini, terus kita sudah membedakan, oh ini yang pendapat, ini yang data, ini yang bukti, terus kita juga sudah menilai ya, ternyata data-data itu valid, seperti itu. Tahap terakhir yaitu kita simpulkan. Oh berarti teks yang disajikan itu membahas mengenai apa? Oh ternyata sudah didukung oleh data apa, seperti itu. Dan kira-kira meyakinkan kita nggak nih sebagai pembaca? Kalau misal kita menjadi yakin, berarti capaian dari tujuan teks argumentasi tersebut dapat terlaksana dengan baik, seperti itu. Oke, kita tadi sudah belajar mengenai membaca kritis ya, hakikatnya seperti apa membaca kritis itu. Kita juga sudah mempelajari ciri-ciri dari teks argumentasi agar teman-teman semua memahami, kemudian juga dapat membedakan ya teks argumentasi dengan teks yang lain seperti itu. Terus kita juga sudah mempelajari mengenai
mempelajari mengenai teks yang berbeda nih, yaitu teks deskripsi. Jadi teman-teman, Ibu harap sudah membaca terlebih dahulu di rumah mengenai teks deskripsi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini? Cukup Ibu. Oke. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif berpartisipasi dan juga menyimak dengan benar. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita bersama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Minggu depan Ibu tagih ya. Dari Ibu